Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Santi adalah seorang guru di sekolah dasar, tepatnya berada di salah satu kota di Jawa Barat. Sudah 8 tahun, dia mengabdi di sana. Sebelumnya sama sekali, dia tidak pernah menyangka jika dalam perjalanan hidupnya akan menjadi seorang guru. Dia tanggalkan cita-citanya sebagai pemilik butik setelah ada peluang sebagai PNS. Ada satu kisah yang akan selalu diingat sepanjang hidupnya. Selama dia sebagai tenaga mengajar di SD itu, sebuah peristiwa yang membuat dia dan keluarganya hampir kehilangan nyawa. Kisah ini terjadi di tahun kedua saat Santi mengajar. Kala itu, dia yang mengajar di kelas 5 mendapatkan satu siswi baru. Dari informasi yang didapat, ayah dari murid baru itu adalah seorang pengusaha, yang mana keluarga mereka baru saja pindah dari daerah di Jawa Timur. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ibu akan mengenalkan teman baru kepada kalian semua, ucap Santi yang disambut meriah oleh semua anak didiknya. Santi pun lantas menyuruh anak baru itu memperkenalkan diri di depan kelas. Anak perempuan berjilbab itu langsung memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman, nama saya Novi. Mohon maaf, saya baru pindah dari Jawa Timur, jadi tidak bisa berbicara Sunda, kata murid yang bernama Novi itu dengan agak malu. Salam kenal Novi, yang disambut hangat oleh murid lain. Kemudian Santi pun mempersilahkan duduk. Kebetulan ada satu bangku yang masih kosong. Waktu terus berlalu. Aktivitas belajar belajar normal. Santi melaksanakan dengan tanggung jawabnya, mengajar seperti biasa. Namun dia merasa aneh dengan Novi anak barunya. Santi melihat perempuan yang memakai kerudung ini tanpa henti menggaruk-garuk kepalanya. Tampak kepala anak itu seperti amat gatal. Dia merasa ngeri setiap kali dia memperhatikan Novi menggaruk sangat keras sekali. Akan tetapi, rasa penasaran dia simpan dalam-dalam, menunggu waktu yang tepat dia membahasnya. Jam pelajaran berakhir. Seperti biasa, Santi menyuruh semua muridnya untuk berdoa sebelum pulang. Ayo anak-anak, baca doa terlebih dahulu, ucap Santi saat melihat anak didiknya ramai sendiri. Setelah selesai berdoa, semua anak-anak pun berbaris satu persatu. Mereka menuju ke depan kelas dan salaman kepada Santi, kemudian pamit pulang. Setelah melihat semua muridnya pulang, Santi bergegas keluar dari ruangan kelas. Dia menuju ke kantor, membereskan semua termasuk tugas yang harus dibawa pulang dan dikerjakan di rumah. Namun langkah Santi terhenti. Sebelum sampai di ruangan kantor, matanya tertuju ke arah gerbang sekolah, di mana tampak ada salah satu muridnya, itu Novi berdiri di sana sendirian. Santi pun mendekati anak didiknya tersebut. "Novi, kok belum pulang?" tanya Santi. Anak manis itu menjawabnya kalau sedang menunggu ayahnya menjemput. Mendengar jawaban Novi, Santi pun putuskan menemani Novi sampai jemputan datang. Di saat itulah, Santi pun mencoba bertanya perihal kepala yang selalu digaruknya. "Ibu, lihat setiap hari kamu selalu menggaruk kepalanya. Apa rambut kamu ada kutunya?" tanya Santi lembut. Mencoba menyeladap rasa penasaran selama ini,
Namun belum sempat Novi menjawab pertanyaan, ayahnya, yaitu Pak Sugi, sudah sampai di sekolah. Lelaki berkumis tebal itu membuka kaca mobil, lalu menyuruh Novi untuk bergegas masuk. Sementara Santi tersenyum ramah meskipun Pak Sugi tidak tersenyum sama sekali. Tatapannya pada Santi penuh tanda tanya, seolah-olah tidak ada orang satupun. Santi pun diam dan tidak mau menyapa. "Assalamualaikum, Bu," ucap Ica, seorang anak yang bersekolah juga di sana dan memuliakan lamunannya. Dia membalas salam tersebut dengan rasa penasaran yang masih menggela di pikirannya. Diajak sang anaknya yang kembali masuk, mungkin dia besok akan tuntaskan tanda tanya itu. Dia benar-benar ingin tahu dengan alasannya Novi. Di malam harinya, setelah makan malam, Santi mengawasi Ica mengerjakan PR bersama suaminya. Dia pun bercerita kepada sang suami tentang murid barunya yang bernama Novi, yang menurutnya mempunyai kebiasaan yang sangat aneh. Saat sedang serius bercerita, tiba-tiba Ica menyaut anak itu berhenti belajar sebentar, lalu dengan polos bercerita tentang Novi. Ketika bermain siang tadi, dia melihat ada kutu di kerudung Novi. Saat Ica hendak mengambil kutu itu untuk dibunuh, Novi langsung menyambar kutu tersebut yang kemudian dimasukkan lagi ke dalam rambutnya. Tentu peristiwa itu membuat Ica miris, dan bukan hanya sekali itu saja Ica menjumpainya. Berulang kali dia melihat Novi mengambil kutu-kutu itu di kerudungnya, lalu memasukkan kembali ke dalam. Santi dan suaminya mendengar cerita dari sang anak yang terdiam membayangkan. Sungguh hal yang sangat aneh. Sejenak mereka heran dan saling pandang. Setelah itu Ica meneruskan ucapannya. Dia meminta izin karena besok diajak Salsa ke rumah Novi. Katanya ada tugas yang harus diambil. "Memang rumahnya Novi itu di mana ya?" tanya Santi pada anaknya. "Dekat kok, Bu. Ada di gang toko Mang Anwar," jawab Ica. Mendengar lokasi rumahnya yang tidak jauh, Santi pun memberi izin pada anaknya. Karena Salsa merupakan teman yang seangkatan dengan Ica, meski mereka tidak sekelas, dan keakraban itu bukan hanya saat di sekolahan saja, namun di rumahnya pun sering bermain bersama. Di keesokan harinya, saat jam istirahat, para guru berkumpul di ruangan kantor. Rupanya tidak hanya Santi yang melihat keanehan dari Novi, namun guru lain pun melihat keanehan yang sama. Semua sudah tahu tentang Novi yang selalu menggaruk kepalanya, dan hari itu menjadi topik pembicaraan di ruang guru tersebut. "Apa kita panggil saja anak itu ke kantor ya, Pak, Bu? Kita tanya sama dia, atau kita periksa langsung kepalanya?" ucap Bu Nuri selaku guru kelas 6. Namun Santi belum siap jika hari itu ia memanggil Novi, karena ada tugas dadakan yang harus diselesaikan. Santi pun menjawab baru besok ia bisa menyuruh Novi untuk menghadap ke kantor. Setelah jam sekolah selesai, sesuai janji hari ini, Ica bersama Salsa pergi ke rumah Novi. Dia sangat takjub saat melihat 2 tingkat yang cukup besar, menandakan bahwa sang pemilik rumah adalah orang kaya raya. Yang pada akhirnya mereka tidak hanya mengambil buku tugas saja, namun mereka lebih ingin bermain di sana. Banyak sekali mainan Novi yang membuat mereka tertarik. Saat sedang asik bermain, Salsa yang kebelet buang air kecil hendak ke kamar mandi. Novi mengarahkan kalau kamar mandi ada di lantai bawah. Salsa pun lalu turun, berbelok ke kiri. Kelihatan nggak?" "Iya, kelihatan kok," tambah Novi. Tanpa menunggu lama, Salsa pun langsung berlari menuju kamar mandi. Namun itu sebentar saja, tidak lama. Kemudian, Salsa pun kembali ke lantai atas. Dengan agak ketakutan, dia langsung mengajak Ica untuk pulang. Dan anehnya, dia memaksa dengan sedikit menggerakkan tangan Ica. Sementara Ica yang merasa heran hanya mengikuti langkah Ica keluar rumah besar itu.
Keesokan paginya, Salsa tidak masuk ke sekolah. Tidak ada satu temannya pun yang tahu Salsa, termasuk Ica. Orang tuanya juga tidak membuat surat izin. Santi yang tahu hal itu membuat rasa aneh saja. Padahal sepulang dari rumah, Novi kemarin masih baik-baik saja. Bel sekolahan pun berbunyi. Jam istirahat tiba. Sesuai rencana hari ini, para guru ingin memanggil Novi ke kantor. Mereka bersiap menuntaskan rasa penasaran selama ini. Bersama Santi, tibalah Novi di kantor dengan wajah takut dan bingung. "Tidak apa-apa, Vi, jangan takut," ucap Santi menenangkan. Lantas disuruhnya Novi untuk duduk di kursi depan mejanya. Mulailah Santi bertanya pada anak didiknya tersebut. "Novi, boleh ibu lihat rambut kamu?" tanya Santi dengan suara lembut. Novi yang mendengar permintaan sang gurunya itu hanya menunduk. Ibu, buka ya kerudungnya," kembali Santi bertanya dengan suara lembut. Lagi-lagi, Novi hanya terdiam. Tidak lama kemudian, dia mengangguk kalem. Santi dan para guru yang berada di ruangan itu terperanjak begitu melihat pemandangan yang mengerikan di hadapan mereka. Saat kerudung yang dikenakan Novi dibuka, tampak seluruh kepalanya penuh kutu rambut yang teramat banyak. Kutu-kutu itu merayap dengan sangat leluasa, membuat para guru bergidik. Bu Siti selaku wakil kepala sekolah langsung memanggil Pak Andi. Pria parubaya sebagai tukang kebun itu langsung masuk ke ruangan, yang kemudian Bu Siti menyuruhnya untuk pergi ke toko seberang jalan. "Pak, tolong belikan serit atau sisir di toko itu ya," ucap Bu Siti. Dengan susah payah, Santi yang dibantu Bu Nuri dan Bu Siti mencoba membersihkan kutu-kutu yang ada di dalam rambut Novi. Sementara guru yang lain malah menjauh. Mereka takut jika kutu-kutu itu merambat ke rambut mereka. Sedangkan Pak Anto bertugas membantu Bu Nuri membunuh kutu-kutu yang didapat. Bermacam pertanyaan yang menggelilit di pikiran mereka, terutama tentang orang tua Novi. Mengapa sampai separah itu ibunya tidak melakukan apapun? Sungguh suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Sedangkan Novi hanya terdiam dan menunduk wajahnya seperti ada rasa takut yang disembunyikan. Bel sekolah pun berbunyi. Jam sekolah pun selesai. Atas permintaan Ica, hari ini Santi akan mampir ke rumah Salsa. Ica ingin memastikan tentang apa yang terjadi pada kawannya itu, sehingga mengharuskan tidak masuk sekolah tanpa izin. Dengan mengendari motor, Santi bertanya tentang kegiatan Ica di rumah Novi. Mulailah Ica bercerita pada ibunya. 2 orang kemarin saat ke rumah Novi, tiba-tiba Salsa menarik tangannya dan mengajaknya pulang. Sepanjang jalan pulang, Salsa hanya terdiam saja. Dia bengong seperti orang ketakutan. Santi yang mendengar cerita itu langsung terdiam dan menyimpan sejuta pertanyaan. Sesampainya di rumah Salsa, mereka dipersilakan masuk oleh Ibu Ana, ibunya Salsa. Salsa kenapa, Bu? Kok tidak masuk sekolah?" tanya Santi pingin tahu kondisi Salsa. Ibu Ana pun menjelaskan. Kemarin saat pulang dari rumah kawannya, di malam hari Salsa mengigo terus-menerus. Dia berteriak seperti orang ketakutan sambil menunjuk ke atas. Kemudian disusul dengan berucap kalau ada monyet. Saat adzan subuh, Salsa mulai tenang. Namun itu hanya sebentar saja. Dia kembali menjerit-jerit sehingga orang tuanya lupa tidak minta izin ke sekolah. Bahkan sampai siang itu, dia masih seperti ketakutan. "Rencananya usai asar nanti saya akan memanggil Ustadz. Saya takut jika gangguan itu terus datang," ucap Ana dengan cemas. Santi hanya ingin tahu setelah mengobrol. Lalu Santi pun berpamitan pulang. Di malam harinya, setelah selesai mengerjakan tugas sekolah, Ica bergegas masuk ke kamar. Tidak biasanya dia tidur sesore itu. Setiap kali usai belajar, dia pasti mau duduk di tempat TV. Tapi malam ini ada yang aneh.
atau mungkin dia kecapean. Saat melihat ada yang mengganjal pada anaknya, Santi langsung membuntuti. Dan saat dekat di kamar Ica, tiba-tiba saja dia dengan teriakan Ica yang histeris. Padahal sedari tadi Ica baik-baik saja. Saat dia disusul suaminya bergegas masuk ke kamar Ica, mereka sangat terkejut saat melihat anaknya sangat ketakutan. Tanpa pula Ica menunjuk ke atas, seperti kayak orang kesurupan. Dengan segera Santi langsung memeluk putrinya. Dan di waktu yang bersamaan, tiba-tiba terdengar suara keras di atas genteng. Dak! Suara itu seperti hantaman keras benda jatuh yang disusuli dengan pasukan monyet. Sungguh sesuatu yang mengerikan yang terjadi serasa mereka di dalam hutan saja. Santi dan suaminya menarik tangan Ica dan langsung keluar rumah. Mereka berniat ingin memastikan sebenarnya suara benda apa itu yang jatuh di atas genteng. Namun saat membuka pintu, pemandangan di luar nalar itu tampak sangat mengerikan. Terlihat sosok nenek tua yang menyeramkan. Sementara di sekelilingnya ada segerombolan kera-kera putih. Kera yang entah dari mana asalnya itu berjingkrak, berkerumun di rumah mereka. Matanya yang berkilau tersorot lampu teras menatap tajam ke arah Santi. Beberapa saat kemudian, keadaan semakin mencekam ketika beberapa kera mendekat ke arah mereka. Santi bersama suaminya dan putrinya tidak mampu berbuat apa-apa karena pintu rumah itu telah tertutup rapat-rapat. Pintu itu seperti terkunci, mengharuskan, dan tiba-tiba tubuh suaminya terpelangkah ke atas dan terkena cakaran kera. Santi yang melihat suaminya berdarah-darah melindungi Ica dan memeluk putrinya erat-erat. Dengan air mata yang berlinang, dia melindungi tubuh sang anak dari serangan kera. Dia terus meringik menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya karena cakaran yang bertubi-tubi. Santi hanya mampu berdoa, dan dia juga pasrah melihat suaminya yang terus menahan rasa sakit yang telah berdarah-darah dari cakaran kera tersebut. Di saat rasa sakit semakin tak tertahankan, tiba-tiba nenek tua itu merasa kesakitan. Di saat itu pula kera-kera putih itu mulai menjauh dan berteriak meninggalkannya. Semua berlari menjauh dari rumah. Sementara tidak jauh dari nenek tua yang bermuka seram itu telah berdiri seorang laki-laki yang cukup tua, yang di sisinya adalah Bu Siti. Tampaknya merekalah yang telah menolong mengusir kera-kera putih yang hampir membunuh keluarganya. Tidak beberapa lama kemudian, nenek tua bermuka seram itu menghilang tanpa jejak. Mereka pun bergegas menolong Santi dan suaminya yang ternyata laki-laki yang cukup tua itu adalah Ustadz. "Tenanglah Bu, keadaan sudah aman," ucap Bu Siti menenangkan. Setelah semua berkumpul di dalam rumah, Pak Ustadz memberikan minuman untuk Ica. Disuruhlah anak itu meminumnya sampai habis, karena air itu sudah didoakan sebagai cara pemulihan. Tampaknya Pak Ustadz tahu tentang apa yang sedang dialami Ica. Setelah keadaan membaik, Pak Ustadz pun yang bernama Ustadz Ali mulai bercerita. Beliau sebenarnya datang atas permintaan Bu Ana untuk mengobati anaknya yang bernama Salsa. Sebenarnya Bu Ana menyuruh datang pada bada asar, namun karena ada tamu, maka diundurlah pada maghrib. Setelah selesai mengobati Salsa, Pak Ustadz yang berniat pulang tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan Bu Siti, yang mana rumah Bu Siti hanya beberapa meter saja dari rumah beliau. Pak Ustadz langsung bergegas ke rumah Bu Siti yang sedang di rumah sendirian. Suaminya belum pulang dari kerja lembur, dan ternyata ada segerombolan kera yang menyerangnya hingga tampak bekas cakaran di sekujur tubuh Bu Siti. Dengan sigap, Pak Ustadz membaca doa untuk mengusir segerombolan kera tersebut. Setelah segerombolan kera itu pergi, tiba-tiba saja Bu Siti teringat dengan Santi. Seakan dia merasakan ada firasat buruk
yang akan terjadi dengan Santi. Maka Bu Siti mengajak Pak Ustadz untuk datang ke rumah sahabatnya itu. Dan benar saja, segerombolan kera telah menyerang rumah Santi. Mereka yang didampingi nenek tua juga ingin menyerang Santi dan suaminya. Beruntung Pak Ustadz datang tepat waktu. Jika tidak, mungkin Santi dan keluarganya akan menjadi korban. Allah sudah mengatur semua itu, Bu, ucap Pak Ustadz di akhir cerita. Semua saling membayangkan dan ngerinya barusan yang telah terjadi. Di saat Santi hendak bertanya asal kera tersebut, Pak Ustadz terlebih dahulu melanjutkan ceritanya. Mereka sengaja berpindah-pindah tempat untuk mencari tumbal pesugihan tersebut. Dan di hari saat Salsa dan Ica bermain ke rumah Novi, tanpa sengaja, Salsa masuk ke dalam salah satu ruangan, di mana di dalam ruangan itu terdapat nenek tua bermuka seram. Beruntung Salsa dan Ica langsung pulang. Jika tidak, mungkin dari salah satu mereka akan menjadi tumbal. Sedangkan Bu Siti juga diganggu oleh segerombolan kera putih tersebut. Kemungkinan karena telah mengambil kutu-kutu yang ada di rambut Novi saat di sekolah tadi. Kutu itu adalah peliharaan sang siluman kera putih, sehingga membuat siluman kera putih itu menjadi marah. Karena sudah menjadi syarat pesugihan ini, diharuskan memelihara kutu di salah satu anggota keluarga. Saat sedang serius menyimak cerita dari Pak Ustadz, tiba-tiba saja datang suami Bu Siti yang baru pulang dari kerja lembur. Beliau mengabarkan bahwa Pak Ahmad yang merupakan kepala sekolah di tempat Santi dan Bu Siti mengajar, akhirnya datang memberi kabar bahwa Bu Nuri dan Mbak Andi meninggal dunia secara misterius. Seluruh tubuh mereka dipenuhi luka bekas cakaran. Menurut Pak Ahmad, seperti cakaran hewan buas. Santi dan Bu Siti pun terkejut. Beruntung nyawa mereka masih terselamatkan, sedangkan guru-guru yang lain tidak terganggu akan hal tersebut. Mungkin karena mereka tidak ikut membunuh maupun membersihkan kutu di rambut Novi saat itu. Di keesokan harinya, setelah layat jenazah Bu Nuri dan Mbak Andi, sengaja Santi dan suaminya lewat depan rumah Pak Sugi. Rumah itu tampak kosong. Menurut kesaksian para tetangga, keluarga itu sudah pergi dan tidak ada seorang pun yang tahu kemana mereka pergi. Termasuk Novi, anak didiknya. Itu pun sudah tidak kelihatan. Dia keluar sekolah tanpa pamit. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini bisa diambil pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.